dalam Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa dalam surga Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Kami ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena anugerah Tuhan. Cinta kasih-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau merayakan kebaikan Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu. Dan biar kiranya Roh-Mu yang kudus itu boleh menjamah setiap hati. Bekerja di setiap hati pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh roh, jiwa dan tubuh kami. Untuk menyembah nama-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Yang percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara. Dan kami yang mengasihi-Mu Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, mari semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau nyatakan pada pagi hari ini dengan imanmu bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin, amin. Bagi yang mengasihi Dia, Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah
Selamanya Tuhan kita setia. Amin. It's been so faithful. Hallelujah. Thank you Jesus. We want to give thanks to the Lord for what you have done. Our God, our King. Hallelujah. Come on church. Thank you Jesus. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. Give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever. God is faithful. Yes, Lord. Thank you for your faithfulness, Jesus. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. Come, church. We want to give thanks to the Lord for all that He has done in our life. Hallelujah. Come on, sing it out. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Come on, church. Sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. You are with us. You are with us. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. Oh, hallelujah. Come on, church. Sing it out. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. His love. His love endures oh, yeah. Forever. Your love endures forever. His love endures forever. You never leave us nor forsake us. His love endures forever. That's what you said, Lord. Oh, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. Yay! Forever and ever. Forever and ever. God is faithful to you. God is faithful to us. Amen. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh jemaat Tuhan yang terkasih. Percayalah. Apapun yang terjadi. Yesus Kristus tetap Allah yang berkuasa dan berdaulat dalam hidup kita. Haleluya.
Engkau dahsyat ya Tuhan. Kedahsyatanmu Tuhan, kemegahanmu, tidak ada satupun yang dapat menandinginya. Oh, terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari jadikan lagu ini sebagai doamu. Engkau mau nyatakan bahwa selamanya Dia akan menjadi Allah kita yang dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu. Yes Lord, tak terukur panjang pikiranku bukan pikiranmu Tuhan. Dulu sekarang pikiranmu dahsyat, pikiranmu lebih dari apapun Tuhan. Engkau yang memberikan kami masa depan yang terindah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, angkat suaramu jemaat. Yes Lord, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau satu-satunya Allah di hidup kami yang perkasa, yang dahsyat. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah.
Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami boleh meninggikan nama Tuhan. Kini waktunya kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ajar kami Tuhan, beri kami hikmat untuk mengerti, memahami apa yang Engkau ingin kami kerjakan di dalam kehidupan kami lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau katakan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Pada hari ini kita akan belajar Kitab Wahyu, khususnya surat kepada 7 jemaat. Jadi ini adalah serial ya. Mulai minggu ini sampai minggu-minggu depan kita akan membahas tentang tulisan ya kepada 7 jemaat. Nah, hari ini kita akan belajar tulisan yang ditujukan kepada jemaat di Efesus. Kitab Wahyu kepada Yohanes, ya Bapak Ibu Saudaraku, adalah kitab terakhir di dalam kanon yang menutup sejarah perjanjian baru di dalam Alkitab. Ya. Kitab ini juga merupakan sebuah kitab yang berisikan penglihatan akan masa yang akan datang. Ya, ada lambang, tanda, ya, bilangan yang sulit untuk dipahami oleh orang Kristen. Oleh karena itu, ya, kita harus berhati-hati di dalam menafsirkan kitab Wahyu. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dalam kitab Wahyu, ya, khususnya tulisan kepada 7 jemaat di kitab Wahyu ini. Nah, karena itulah, ya, kita semua akan belajar, ya, tulisan kepada jemaat Efesus pada saat ini, ya, yang ada di dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7, ya, Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan bacakan. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Ya, ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolas, yang juga kubenci. Ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, kalau kita perhatikan di Wahyu 2 ayat 1 yang tadi kita sudah baca, ada hal yang aneh, ada hal yang tidak biasa yang kita dengar dan kita pahami. Dikatakan demikian, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Mengapa tulisan ini ditujukan kepada malaikat jemaat? Bukankah malaikat itu utusan Allah? Ya, bukankah malaikat juga tidak perlu diberi tulisan oleh Rasul Yohanes yang menuliskan kitab Wahyu ini? Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home Sisi dimanapun berada, kita perlu ketahui ya bahwa kitab Wahyu ini adalah wahyu dari Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan kepada Yohanes. Dan Yohanes diminta untuk menuliskan dalam sebuah kitab dan dikirimkan kepada 7 jemaat seperti yang dituliskan di dalam Wahyu 1 ayat 10 sampai 11. Ya, dikatakan gini, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada
ketujuh jemaat ini, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, bila kita membayangkan bahwa surat ini atau kitab ini benar-benar ditujukan kepada malaikat sebagai makhluk rohani, maka seharusnya Tuhan Yesus tidak perlu menyuruh Yohanes untuk menuliskannya. Ya, namun Tuhan Yesus langsung saja mengatakan kepada para malaikatnya. Dan karena Tuhan Yesus menyuruh Rasul Yohanes untuk menuliskan dalam sebuah kitab dan mengirimkan tulisan ini, maka sudah pasti yang dimaksudkan bukanlah benar-benar malaikat sebagai makhluk rohani, seperti yang kita pahami. Lalu, kalau demikian, apakah arti dari malaikat yang dimaksudkan? Ya, Joseph Benson's Commentary, ya, kata malaikat yang dimaksudkan, jadi menurut Joseph Benson's Commentary, dikatakan bahwa kata malaikat itu dimaksudkan kepada pastor, kepada hamba Tuhan, kepada uskup, penatua atau pelayan yang melayani. Mereka disebut malaikat karena mereka juga utusan Allah. Sekalipun kata Yunani itu dituliskan sebagai agegelos. Ya, atau dalam bahasa Inggris adalah angel. Namun perlu kita tahu bahwa kata agegelos, ya, yang sama juga dipakai di dalam Matius 11 ayat 10. Matius 11 ayat 10. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku, agegelos, yaitu Yohanes Pembaptis, ya, mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Jadi kata utusanku di dalam Matius 11 ayat 10 tersebut dalam bahasa Yunaninya adalah agegelos. Dan dalam bahasa Inggrisnya adalah angel. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, kita perlu pahami bahwa tidak selamanya kata malaikat diartikan benar-benar sebagai makhluk, ya, rohani atau surgawi. Dan seharusnya agar tidak membingungkan kita, maka seharusnya dituliskan sebagai utusan dan bukan malaikat. Nah, ada beberapa versi Alkitab yang tidak menuliskan sebagai malaikat atau angel, melainkan sebagai utusan atau messenger. Ya, misalnya di dalam versi International Standard Version, ya, dan God's Word dikatakan to the messengers of the church in Ephesus. Ya, atau dalam versi Literal Standard Version yang menuliskan to the messengers, ya, to the messengers of the Ephesian assembly. Jadi dapat kita simpulkan dan pahami sekarang bahwa tulisan ini ditujukan kepada siapa? Utusan, kepada hamba Tuhan, kepada penatua atau siapapun yang sedang melayani jemaat di Efesus pada saat itu. Ini poin penting yang harus kita pahami. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, dari tulisan yang disampaikan kepada jemaat di Efesus, ada beberapa hal pelajaran yang dapat kita ambil. Ya, yang pertama, bahwa jemaat Efesus adalah jemaat yang rajin di dalam pekerjaannya. Ya, mereka adalah orang-orang yang berjerih payah dan tekun di dalam pekerjaan mereka. Kitab King James Version menuliskan begini, I know thy works and thy labor and thy patience. Artinya mereka adalah orang-orang yang memiliki usaha, ya, pekerjaan, dan bukanlah orang yang menganggur. Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Itu artinya apa? Itu menyiratkan apa? Artinya bahwa Tuhan Yesus tahu bahwa, ya, semua yang sedang dikerjakan. Bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang sedang dilakukan, yang digumulkan dalam pekerjaan di dalam jemaat Efesus ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, hal yang sama juga ada dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan Yesus tahu semua apa yang sedang kita kerjakan. Tahu bahwa kita sedang bergumul di dalam pekerjaan kita. Dan juga tahu akan ketahanan kita, endurance kita terhadap masalah. Kita mungkin menganggap bahwa pekerjaan itu bukan hal rohani. Tapi saya mau katakan, ya, Tuhan hadir dalam pekerjaan kita. Ya. Jadi Tuhan hadir dalam semua hal. Dan tidak memisahkan sesuatu yang tampak rohani atau jasmani. Sekalipun di dalam pekerjaan kita yang mungkin sedang menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, namun Tuhan hadir di dalam usaha pekerjaan kita.
Ini menunjukkan bahwa Tuhan peduli kepada pekerjaan kita, sama seperti Tuhan peduli terhadap jemaat Efesus. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada, kalau saat ini kita sedang mengalami kesulitan dan tantangan di dalam pekerjaan, jangan putus asa, karena kita memiliki Tuhan yang mengetahui dan peduli dengan semua kesulitan yang kita hadapi. Katakan amin. Lalu, apa yang kita bisa pelajari dari jemaat Efesus? Ya, dalam tulisannya ini, di ayat yang kedua dikatakan, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudaraku dari ayat ini. Ternyata bahwa jemaat di Efesus memiliki karunia rohani. Ya, karunia rohani membedakan roh. Ketika ada orang yang menyatakan diri memiliki karunia sebagai rasul, beberapa jemaat di Efesus mencobai atau menguji orang tersebut, apakah benar mereka memiliki karunia rasul tersebut. Dan ternyata setelah diuji, mereka mendapati, oh ternyata itu bukan rasul, mereka ini pendusta. Maka nilai yang bisa kita ambil adalah bila ada seseorang yang mengaku memiliki karunia rohani tertentu, seharusnya gereja, seharusnya jemaat berani melakukan pengujian terhadap orang yang demikian. Bapak Ibu Saudaraku jemaat Home CC dimanapun berada, sayangnya di zaman sekarang justru jemaat, justru orang Kristen, ya, hamba-hamba Tuhan pada umumnya begitu terpesona dengan hamba-hamba Tuhan yang mengklaim dirinya memiliki karunia kerasulan, karunia nubuat, karunia kesembuhan, karunia penglihatan atau karunia nabi dan lainnya. Bapak Ibu Saudaraku, bila seseorang memiliki karunia nabi atau nubuatan, dan ketika dia bernubuat namun tidak terjadi nubuatannya, maka jemaat atau orang Kristen harus berani menyatakan bahwa hamba Tuhan itu adalah pendusta. Katakan amin. Namun sampai sekarang tidak ada yang berani menguji mereka seperti jemaat di Efesus. Pada waktu itu, ironisnya sekalipun apa yang disampaikan para nabi ini salah, toh orang Kristen tetap percaya dengan omongan-omongan yang disampaikan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, saya dan tim pengembalaan Home CC berani menyatakan bahwa bila ada seorang yang menyatakan diri jemaat Home CC dan sebagai orang yang memiliki karunia tertentu, maka orang itu haruslah diuji. Katakan amin. Agar terbukti bila memang benar memiliki karunia seperti yang dikatakan, justru akan dipakai untuk membangun tubuh Kristus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Namun bila tidak, maka kami tidak segan-segan untuk memberikan tindakan pendisiplinan. Bapak Ibu Saudaraku, di akhir zaman ini banyak para penyesat yang muncul. Matius 24 ayat 4 katakan gini, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dan di Matius 24 ayat 11 katakan, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus berhati-hati, harus diuji. Katakan amin. Yang ketiga, yang bisa kita pelajari, yaitu ketika kita melihat di dalam ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Wow, jemaat di Efesus begitu luar biasa karena mereka tetap sabar di dalam penderitaan karena nama Tuhan. Penderitaan karena nama Tuhan. Hal ini penting bagi kita, ya saudara-saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada, bahwa sekalipun kita menderita, kita harus tetap sabar dan tidak boleh lelah. Katakan amin. Kita harus tetap memiliki iman di dalam Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik sekalipun keadaan tidak baik. Katakan amin. Kita tetap setia sekalipun menderita dalam hidup dan tetap mengikut Tuhan Yesus, termasuk ketika kita mengalami sakit penyakit. Jemaat Efesus adalah jemaat yang sabar dan dalam penderitaannya. Apalagi yang kita pelajari? Yang keempat yang dapat kita pelajari adalah ternyata, ya, Tuhan Yesus menegur jemaat Efesus. Ya, di ayat yang keempat sampai dengan yang kelima dikatakan begini, namun demikian aku mencela engkau, ya, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.
Coba perhatikan, meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, ternyata Tuhan Yesus mengatakan kepada jemaat di Efesus bahwa mereka telah meninggalkan kasih mula-mula kepada Tuhan Yesus. Seperti apa gambaran kasih mula-mula itu? Walaupun tiap orang tidak sama, namun kasih mula-mula dapat digambarkan seperti ketika kita pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian ada perasaan yang menggebu-gebu untuk terus mencari Tuhan, untuk membaca Alkitab, untuk datang beribadah, untuk rindu melayani, menginjili. Intinya apa? Mereka kehilangan rasa haus dan lapar untuk mencari Tuhan dan melayani Tuhan. Namun dalam perjalanan waktu, kasih mula-mula ini ternyata bisa hilang. Dalam perjalanan waktu, ternyata kasih mula-mula ini, rasa haus dan lapar untuk mencari Tuhan dan melayani Tuhan ini pudar. Ya, tidak ada lagi. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh yang dilakukan oleh jemaat Efesus ketika mereka dicela oleh Tuhan Yesus karena kehilangan kasih yang mula-mula ini? Inilah yang harus dilakukan oleh jemaat di Efesus, yaitu ketika Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-5, dikatakan melakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya, melakukan lagi semua apa yang semula engkau lakukan. Lakukanlah lagi. Perhatikan bahwa Tuhan tidak memerintahkan agar jemaat Efesus untuk mencari atau mendapatkan kembali kasihnya yang semula. Bukan. Namun diminta untuk melakukan apa yang pernah dilakukan ketika mereka mengalami kasih yang mula-mula. Artinya adalah, sekalipun perasaan menggebu-gebu itu berangsur menjadi perasaan yang biasa saja, yang datar, namun kita harus apa? Tetap melayani. Harus tetap beribadah, harus tetap mencari Tuhan. Intinya kita harus tetap setia kepada Tuhan. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Karena seiring hilangnya kasih mula-mula, banyak jemaat Efesus yang tidak lagi setia di dalam ibadah, tidak lagi melayani dan tidak lagi mencari Tuhan. Bagaimana kondisi kita hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC? Apakah kita sudah kehilangan atau sekarang mengalami kehilangan rasa lapar dan haus untuk mencari Tuhan? Ayo, lakukan lagi. Firman Tuhan katakan, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Baik, kita akan pelajari lagi apa yang kita bisa pelajari pada tulisan di jemaat Efesus ini. Yang kelima, adalah kita baca dalam Wahyu 2 ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Bapak Ibu Saudaraku, Nikolaus ini mengajarkan ajaran sesat dan para pengikutnya tidak mendapatkan tempat di Efesus. Hal ini dipuji oleh Tuhan Yesus, karena jemaat Efesus tidak menerima ajaran sesat. Dan jemaat Efesus menguji mereka yang merasa memiliki karunia-karunia rohani tersebut. Sekalipun kita tidak tahu dengan pasti siapakah Nikolaus itu, namun yang terpenting bagi kita semua adalah berhati-hati. Sekali lagi, berhati-hatilah terhadap ajaran-ajaran sesat yang ada di gereja, yang ada di YouTube, yang ada di Instagram, yang ada di TikTok. Semua penyesatan ini telah masuk ke dalam kehidupan orang-orang Kristen dengan bungkusan yang menarik. Dengan janji-janji seperti mengikut Tuhan Yesus pasti semua sakit disembuhkan. Mengikut Yesus pasti semua hutang akan lunas, semua kesulitan akan hilang, semua penderitaan akan digantikan dengan berkat kemenangan. Hal-hal inilah Bapak Ibu Saudaraku yang harus kita perangi, karena mengajarkan pengajaran yang tidak seimbang dan membuat jemaat tidak mendasarkan iman pada Kristus, namun kepada berkat-Nya saja.
Perhatikan firman Tuhan di bagian lain yang juga mengatakan bahwa kalau kita mengikut Tuhan, maka kita harus siap untuk memikul salib. Bahkan Lukas 9 ayat 23 katakan, katanya kepada mereka, kata Yesus ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena itulah sebagai hamba Tuhan, harus memberikan pengajaran yang seimbang. Memang benar ya, dan tidak perlu diragukan bahwa Tuhan pasti memberkati anak-anaknya. Amin. Namun seandainya tidak, kita jangan meninggalkan iman karena tujuan kita mengikut Tuhan Yesus bukanlah agar bertambah kaya. Tujuan kita mengikut Tuhan Yesus adalah bukanlah kita tidak mengalami sakit penyakit atau penderitaan. Kita mengikut Tuhan Yesus karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Katakan amin. Karena kita mencintai Tuhan Yesus. Mengapa kita mencintai Tuhan Yesus? Mengapa kita mengasihinya? Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita dengan memberikan nyawanya. Memberikan nyawanya kepada kita. Inilah nilai yang harus kita pegang, Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada. Sementara semua berkat yang kita terima, saya mau katakan itu hanya bonus atau tambahan saja. Bukan sesuatu yang harus kita kejar. Amin. Yang keenam, yang kita pelajari dari tulisan jemaat Efesus. Kita baca di ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kita bisa dapatkan pelajaran dari ayat ini bahwa kita bukan saja mendengarkan firman Tuhan seperti yang saudara dengar pada saat ini, namun juga melakukan firman Tuhan yang kita dengar dan setia kepada Tuhan Yesus seumur hidup kita. Katakan amin. Ketika usia kita sudah genap, maka kita akan menjadi orang-orang yang menang. Ketika kita sudah selesai, kita dipanggil pulang, kita jadi orang-orang yang setia. Karena itu, teruslah ya, setia pada Tuhan Yesus. Karena Ia akan memberikan kita kehidupan kekal di surga yang mulia. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, kita sudah belajar 6 hal dari tulisan kepada jemaat Efesus ini, ya, dimana kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang terus setia, ya, melakukan pelayanan seperti kasih kita mula-mula, terus nyatakan kebenaran dan perangi penyesatan yang datang kepada orang-orang Kristen. Mari kita berani menguji, ya, uji setiap mereka yang berkata memiliki karunia rohani, namun ternyata banyak di antara mereka yang pendusta. Dan hal yang penting dalam semua pelajaran di atas adalah kita harus setia mengikuti Tuhan Yesus sampai kita dipanggil pulang. Sekalipun penderitaan ataupun sakit penyakit yang kita alami, setialah pada Tuhan Yesus yang telah setia pada kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh belajar dari jemaat Efesus. Kami boleh belajar bagaimana Tuhan ketika di dalam pekerjaan mereka adalah orang-orang yang rajin. Kami juga orang-orang yang mau rajin dalam pekerjaan kami, karena kami tahu bahwa Engkau ada di dalam pekerjaan kami. Walaupun ada kesulitan, tantangan, tapi kami tahu bahwa Engkau yang mengetahui, Engkau peduli dengan semua kesulitan yang kami hadapi. Kami juga tahu Tuhan, kami belajar Tuhan untuk mau belajar lagi firman Tuhan, untuk mau belajar menggali lagi, supaya kami dapat memerangi pengajaran sesat yang ada saat ini Tuhan Yesus. Kami juga belajar di jemaat Efesus Tuhan, di mana Tuhan kami hari ini kami mau menderita dan setia, sabar di dalam penderitaan karena nama Tuhan. Dan Tuhan, kalau ada di antara kami yang sudah kehilangan kasih mula-mula, kami mau kembali melakukan apa yang semula kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh setia di dalam melayani Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I
Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama keluarga, terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Blessed Sunday Jemaat Home CC. Tuhan Yesus memberkati.